tetapi kualitasnya dari zaman dulu kala bisa jadi air itu kalau mengikuti hukum kekekalan massa, air itu tidak pergi kemana-mana di satu bumi kita itu, air itu terus kita pakai. Air yang kita rasakan merupakan air yang kita nikmati sekarang adalah air warisan, kan gitu ya. Air warisan dari zaman Nabi Adam, air itu bahan yang sama yang diminum oleh Nabi Adam, yaitu yang kita juga minum, kan gitu. Karena bumi kita satu tadi itu. Kita kan nggak ganti bumi sejak Nabi Adam, kan begitu. Tetapi air ini bagaimana kualitasnya, ini yang terus kemudian siklus air terus ya. Yang diminum dinosaurus ya itulah yang kita minum. Berarti kita ini harusnya kuat ya. Karena sudah diminum dinosaurus, diminum nabi-nabi sebelumnya. Kemudian itu air itu pula yang kita minum. Dan air itu yang harus kita wariskan, air yang sama. Air yang sama, ingat-ingat ya, bahwa air yang kita minum, inilah air yang sama ini yang kita nanti juga itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Tetapi itu pula yang nanti kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita bukan yang mampu menempati bumi selamanya, nggak bisa. Bumi ini bergantian orang yang menempatinya. Sehingga kita harus memikirkan bahwa kualitas air dari generasi ke generasi makin turun. Itu bisa kita simak, bisa. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Ya, sehingga pengolahan air limbah menjadi hal yang wajib dilakukan. Jika tidak, ya bencana. Pemandangan seperti ini tidak hanya ini kalau dicontohkan kebetulan di luar negeri, apakah di Indonesia ada? Banyak. Karena kesadaran untuk bagaimana merawat warisan air ini. Itu yang nantinya kita wariskan. Nah, dan pada video ini adalah membahas dari air domestik, berarti dari air-air rumah tangga, bukan yang dari industri. Makin dari industri biasanya pengolahan airnya makin kompleks, makin ribet. Karena apa? Karena komposisi di dalamnya itu makin berat. Makin berat untuk dibuang ke lingkungan. Kadarnya makin tinggi, dan seterusnya. Oke. Nah, bergolaknya tadi itu, bergolak yang sebelumnya tadi itu, itulah karena dipompakan udara ke dalam air. Pemompaan udara ke dalam air ini benar-benar tidak sederhana karena akan mengubah yang komponen yang organik maupun anorganik. Kemarin kita sudah bahas, yang anorganik bisa membentuk oksidanya, yang organik dengan aerasi tadi itu mampu terurai oleh mikroba. Nah, kondisi jika hal itu tidak dilakukan, bagaimana kemudian kondisi lingkungan? Ini adalah contoh pengolahan airnya. Nah, pertama air masuk ini, yang ini tadi yang bisa jadi di situ adalah diseragamkan. Ini yang tadi saya gambarkan seperti usus, ya, itu alirannya seperti usus. Di sini terus menerus, bukan hanya di aerator saja. Ini kenapa airnya sampai deras begitu? Karena dipompakan udara. Ya, ini terus menerus dilakukan. Nah, inlet network, inlet baru airnya tadi baru masuk. Ya, kemudian diolah, ini adalah hasil penyaringan dari tahap 1, yang tadi penyaringan limbah yang ukuran besar-besar, yang kasar. Kenapa dia perlu kita pisahkan? Ya, supaya tidak mengganggu perpipaan. Ini contohnya, bisa jadi ini pakai mesin sehingga sampai bisa mengumpul begini. Ini jumlahnya macam-macam, itu ada boneka, ada kemudian gigi palsu ya, ada yang gigi palsu. Nah, ini sampai, bisa begini, kalau tidak kemudian dilakukan penyaringan, bisa membuat tersumbat perpipaan. Masalah besar kalau sudah tersumbat ini, ya. Jadi harus biasanya lancar, jadi tidak lancar kalau kemudian sampai lolos masuk ke perpipaan. Ini adalah sesuatu yang salah. Contoh ini, jika tanpa ada penyaringan atau filter di pertama, di tahap 1. Baru inlet, kemudian ukurannya tadi itu ya. Kemudian adalah ini balance tank. Balance tank tadi penyeragaman, bak ekualisasi, hampir sama istilahnya dengan balance tank tadi itu. Apa yang dibuat balance? Ya, disebut seimbang apa saja. Bukan hanya komposisi di dalamnya, tetapi volumenya juga dibuat seimbang supaya
treatment yang dilakukan bisa diseragamkan. Ya, ini lanjut, tetap terus diberikan aerasi terus. Kenapa? Supaya kontak dengan udara. Jadi penting untuk kontak dengan udara tadi. Kemudian diberikan yang tadi mikroba. Nah, ini bioreaktor yang bisa breaking down ya organic solid dan reducing nutrient level. Jumlahnya itu bisa diturunkan pencemarnya dengan penambahan mikroba, bantuan mikroba. Kenapa tidak yang kimia saja? Mikroba lebih alami, memang lebih murah, tidak butuh energi tinggi, regen yang dibutuhkan kan gitu ya. Coba kalau dari bahan kimia semua, regen yang dibutuhkan akan banyak, padahal mahal itu regen-regen kan gitu. Oh, enggak usah mikroba deh, pakai bahan kimia saja. Wah, bisa sangat mahal nanti air yang diolah menggunakan bahan kimia saja. Belum lagi nanti residunya lebih berbahaya, jangan-jangan bukan malah menurunkan konsentrasi pencemar, justru akan naik. Kalau menggunakan mikroba, selain murah, mereka bisa bekerja, kita tidur mereka bekerja, gitu ya. Subhanallah ya. Berguna sekali untuk membiakkan mikroba itu, berguna sekali. Nah, kita tidur dia tetap mengapa. Nah, ini coba lihat nutrien-nutrien itu dia makan. Ya. Ini memudahkan untuk menganimasi ya. Misalnya adalah nutrien dimakan. Apakah memungkinkan kondisinya sangat pekat oleh bahan kimia, kemudian mikrobanya mati? Mungkin. Sehingga mematikan mikroba mungkin. Sehingga ada kadang tahapan itu yang tidak bisa diberikan mikroba di situ dulu. Saking beratnya limbah tersebut, tidak langsung bisa diberikan mikroba ternyata. Masih dibutuhkan penambahan bahan kimia dulu supaya dia bisa mengendap terpisahkan. Baru dia lebih, jadi penggunaan mikroba ini masih ada syarat bahwa limbahnya tidak terlalu berat untuk diolah oleh mikroba. Yang khusus oleh mikroba disukai biasanya adalah senyawa anorganik. Ketika polutan anorganik, mikrobanya kadang malah mati. Dia setelah dia makan, jumlahnya akan meningkat, tetapi nanti grafiknya itu ada turun mikroba itu, kemampuannya, aktivitasnya. Kalau sudah banyak dia jumlahnya akan nih. Nah, ini adalah clarifier. Coba perhatikan bahwa clarifier ini apa ya? Coba ini. Perhatikan. Ini belum, ini setelah ini clarifier. Yang tadi coba perhatikan di sini barusan. Nah, kalau bisa di videonya ini lambat, dibikin lambat. Apa yang terjadi pada clarifier? Perhatikan habis ini ternyata clarifiernya bentar munculnya. Nah, bentar ya, saya angkat. Nah, ini alat ini berputar loh, keliling begini. Nah, kita perhatikan. Nah, alatnya bergerak kan? Nah, ini bergerak nih. Yang bagian ini bergerak. Benar? Nah, ini belum. Ini kalau sudah dari clarifier, lumpur dari clarifier ini, menggunakan alat tadi yang ditanyakan oleh Dimas, menggunakan alat untuk diambil. Di clarifier ini bergerak terus. Bawahnya seperti kerucut. Atasnya diaduk. Kalau pengadukannya lambat, bagian atasnya, bagaimana diharapkan di bawah itu akan mengendap. Ini bergerak kan? Alat yang bagian tengah ini bergerak. Seperti diaduk, bagian atasnya itu bergerak. Nah, dengan begini ini, endapan akan lebih mudah dihasilkan. Kemudian endapannya disedot, diambil, dikeringkan. Coba saya dikeringkan sepanjang ini. Ini dikasih peneduh begini. Endapannya tadi itu diambil, dikeringkan. Nah, ini dikeringkan ini loh, ini sampai dikeringkan diwolak-walik itu ya. Dibalik supaya kering, sampai bawahnya juga kering supaya tidak busuk. Nah, alhamdulillah ini kalau ada begini canggih sekali. Nah, itu tadi, bentar. Yang dikeringkan tadi itu, kemudian sampai seperti itu ada tadi kalau tidak mengandung bahan B3, kalau memungkinkan dia jadi kompos, dia jadi kompos. Gambar ini menunjukkan ada sebagian lumpurnya, karena dia tentunya mengandung mikroba dalam jumlah tinggi.
diambil untuk diberikan. Ini contohnya, ini mikrobanya terjun lagi ke dalam air, tidak lumpurnya banyak-banyak itu diberikan, bukan, tetapi adalah diberikan ulang sebagai bibit mikroba. Selanjutnya ini biasanya pada pengendapan. Nah, dilihat di situ pengendapan. Nah, ini contohnya adalah tahap-tahapnya sudah jernih sekali ya. Setelah diendapkan, dialirkan, baru kemudian diberikan desinfektan. Jangan salah pemberian desinfektan. Jadi kalian harus hafal proses, namanya proses, tidak boleh terbalik. Seandainya desinfektan ini diberikan di awal, mikrobanya mati, tidak mau bekerja. Padahal mikroba bisa jadi mahal karena dibeli. Biasanya begitu. Nah, ini terus, nah, air yang dihasilkan cukup jernih. Nanti ada lagon yang di situ ada angsanya ya, seperti kemarin itu. Nah, ini ada lagonnya, tempat menampung. Nah, di sini diuji ini pengambilan sampel. Ini, nah, kalau angsa-angsanya ini tidak mati, ikan nilainya udah bisa kemudian dibuang ke lingkungan. Bisa, dan demikian. Kalau bayangkan semuanya, nah ini puzzle-puzzle begini, ini urutannya tidak boleh salah. Urutannya dalam memberikan urutan harusnya apa. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.